Halo guys, welcome back with me again, Ryan di channel Ryan Karsten. Dan kali ini akan balik lagi di Ngulik bareng J sama Novia Bahmit. Welcome to J channel. Novia, hi. How are you? Thank you so much for coming. Yeah, I'm good. How about you? Sehat sampai detik ini, puji Tuhan. Virus-virus jauh-jauh lah di sana. Amin, amin. Kamu gimana sehariannya? Sekarang sibuk apa? Kan terakhir ke Indonesian Idol nih. Iya. Masih di Indonesian Idolan kah? Sekarang sih udah selesai ya Indonesian Idol. Jadi sekarang Novi lagi mempersiapkan single. Wah, jadi menarik. nanti tungguin ya guys, di pertengahan Agustus akan out singlenya Novia Bahmit. Sebentar lagi. Dan kira-kira genrenya apa? Tungguin pokoknya. Anyway Novi, aku tuh ngeliat kamu ya, aku sempat search juga di Novia Bahmit ini pernah ikut kompetisi berapa kali? 3 kali ya? 3 kali. Sebenarnya sebelum itu juga aku udah ikut lomba-lomba di kayak daerah kan. Wait, tapi sebentar. Di sini kita nggak asik berdiri doang ya. Jadi aku pengen ngajak challenge kamu. Karena Novi ini juga suka surfing kan? Iya, biasa suka. tuh kalau surfing kan pasti kan kuda-kudanya kuat. Oh iya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, tapi kita sit pose. Kita Oke. duduk Oh, God. seperti ini, kuat-kuatan. Kita coba tes nih, seberapa kuatkah Novi. Siap ya? Challenge banget ya. Ya, iya dong, Oke. biar seru-seruan aja. Oke. Tapi kalau kamu nanti nggak kuat ya kamu berdiri nggak apa peregangan. Oke, kita peregangan ya. Soalnya kita belum pemanasan guys. Tapi langsung aja. Ya, Yuk. kamu jawab pertanyaan dari aku, tapi kita mulai dari sekarang kita harus sit pose. Oke. Siap? Oke, siap. 1, 2, 3. Kayaknya nggak ada nih bikin konten kayak gini. Semana nih? Kita ngobrol sambil begini loh. Gini ya. Oke. Kakak kayaknya kurang turun deh. Aduh. Nah, gitu lebih berasa. HP aku. Siap. Nah, Oke. oke. Jadi tadi Turun kita lagi? Jangan. Oke. Oke. Kita ngobrolin. Tadi kamu 3 kompetisi apa aja itu? Jadi aku pernah ikut, aku cepet ya. Jadi aku pernah ikut Idola Cilik di tahun 2013, terus 2018 The Voice, terus 2020 Indonesian Idol. Kenapa begitu? Kamu suka dengan kompetisi kah atau kenapa mengikuti itu semua? Agak random Agak banget aneh ya. ya. Karena aku anaknya suka banget nimbrung sama banyak orang dan pengen apa ya? Mencoba untuk Udah mulai nggak fokus saudara-saudara. udah mulai keringatan loh. Ya, aku emang gampang keringetan nih, langsung keringetan, panas. Jadi aku senang bertemu dengan teman-teman, terus nyari tahu, mengulik lebih dalam lagi dalam hal menyanyi, terus Oke. aduh gila, udah mulai berasa. Panas. Gak apa. Lanjut, selesaikan pertanyaan dulu baru kita turun lagi. Oke, jadi memperdalam ilmu sebenarnya, karena kan di Indonesian Idol itu kalau misalnya udah masuk, kita bisa dapat free vocal coach, Oke. ya free director kayak Good. yang ngajarin kita, terus seru-seruan bareng, apa-apa kita tukar pendapat gitu kan. Jadi ya I'm happy about that. Gitu. Tapi fokus kamu tuh atau goals, turun lagi dong. Iya. Pertanyaan kedua, goals kamu itu emang menjadi seorang penyanyi kah? Atau Ya. apa? Terus aku seorang penyanyi go international. Amin. Amin. Kita doakan ya. Ya. Kamu udah pegel? Belum. Nah, tapi ya ada satu hal lagi yang menarik nih. Kita nggak akan ngebahas lah soal Indonesian Idol dan lain sebagainya, karena udah banyak yang tahu lah pastinya ya. Tapi kita akan ngomongin soal surfing. Oke. Karena unik banget nih. What? Gue udah keringetan ya. Kenapa kan? Sumpah ini pegel banget sih. Ini ngerjain banget sih, sumpah. Kenapa kamu suka surfing? Oke, turun lagi ya. Turun lagi. Jawab. Karena aku suka hal-hal yang menantang dan apa ya, kayak alam aja sih sebenarnya. Kayak sebenarnya bukan cuma surfing doang, tapi aku suka hal yang lain juga kayak main bola, terus silat juga aku suka. Terus Start dulu 1 menit. gila. Terus main bola, and then Main bola. Kayak sebenarnya itu bukan yang sering dilakukan oleh cewek-cewek wanita kebanyakan. sih sebenarnya pada dasarnya. Tapi nggak tahu kenapa aku suka gitu aja. Mungkin karena orang tua aku tuh nggak punya anak laki-laki, jadi aku dijadiin laki-lakinya kali. Dijadiin laki-laki. Iya, jadi dulu pas aku masih kecil emang aku tomboy banget. Mainan aku semua robot-robotan. Aku nggak pernah main yang princess-princessan kayak gitu. Dan orang tua aku tuh selalu beli aku tuh baju-baju ataupun celana itu selalu kayak kemeja, terus kayak ceper tahu nggak sih? Ceper sneakers. Ceper, bukan, kalau di Manado tuh namanya ceper. Hot pants. Iya, kayak
Yang pendek-pendek? Yang longgar-longgar gitu. Gitu. Gue nggak tahu sih apa itu ceper. Iya pokoknya. Ya begitulah pokoknya. Pokoknya begitulah. Kalau di Manado tuh bilangnya ceper. Oke. Karena nggak pakai ceper begitu. Pertanyaan ketiga. Kita ya udah keringetan. Gak apa-apa, tapi seru ini olahraga. Iya, olahraga. Udah lama olahraga kan? Iya. Karena COVID ya. COVID itu pengen olahraga sama kayak males-malesan juga sebenarnya. Iya kalau ngomongin, kita ngomongin COVID sebentar. Bulan Maret, April, Mei masih semangat tuh workout at home. Yoi. Sekarang udah mulai belajar masak, yang ada makan terus. Oke, nah kamu belajar surfing tuh dari mana? Hah? Belajar surfing sama siapa? Aku belajar surfing dari kakakku. Capek duduk aja. Parah. Jadi aku belajar surfing sama kakakku. Kebetulan kakakku tuh emang suka banget kan surfing. Oke. Jadi mereka tuh punya papan surfing itu sampai ada 3 gitu, nganggur kan. Terus mereka sering ke laut. Yang cowok-cowok itu? Iya, yang cowok-cowok. Jadi soalnya kemarin lihat di vlognya Tahir Novi. Iya. Itu 2 kakak-kakak cowok-cowok itu. Iya. Nah, mereka tuh suka banget sama surfing. Terus ya udah kalau mereka ke laut sama family gitu, aku ikut. Terus aku juga ikut sama mereka berdua gitu. Jadi ya dengan senang hati aja sih sebenarnya, karena kalau misalnya surfing itu kok pada tanya kan, kok kamu bisa sih surfing gitu kan. Tapi kalau misalnya surfing itu bisa karena kita senang gitu, senang dengan surfing gitu. Kalau misalnya kita maksain, wah gua harus bisa surfing nih, gua harus bisa surfing, itu malah susah, malah kayak gak bisa. Aku pernah cobain surfing sekali. Waktu itu buat syuting juga sih. Susah banget, buat berdiri aja kayak perlu waktu susah lah. Harus berulang-ulang kali, dan yang bikin capek itu sebenarnya ngayun ke tengah lautnya tuh yang capek, dan itu kamu harus terbiasa sih dengan itu baru bisa dengan enak kamu ngayunnya. Jadi kalau di surfing itu tekniknya apa aja sih atau kekuatan apa sih yang kita perlukan? Yang pertama kita harus fokus, harus seimbang, dan kuda-kudanya harus kuat. Nah, kuda-kudanya lagi biar gue bisa jago. Aku ajarin nggak gimana caranya? Jadi kan kalau misalnya untuk pemula, papan surfnya itu harus yang gede, harus yang panjang. Nah itu tuh, karena ada bentuknya ada macam-macam tuh papan surfing. Yang gede banget itu biasa buat pemula karena lebih balance ya. Iya, lebih balance. Dan kalau pemula emang biasanya tuh papan surfnya harus yang panjang gitu. Jadi dia lebih gampang gitu. Kalau misalnya yang kecil itu biasanya udah yang pro. Gimana cara yang pertama nih? Jadi yang pertama kakinya harus di ujung. Kakinya harus di ujung papan surf, yang boardnya di depannya biarin agak panjang. Pokoknya muka kita tuh, ngambil bagian belakang. Pokoknya sejajar gitu kan. Kita turun dulu nih. Siap-siap kalau misalnya udah ada ombaknya, ngayun pelan-pelan, terus up, gini. Jadi kaki kanan. Kalau aku kan kuda-kudanya lebih kuat kaki kanan. Jadi kita berdirinya tuh nggak boleh ragu-ragu. Jadi di saat ada ombak itu langsung gini. Momentumnya harus pas ya. Iya, terus gitu. Berarti yang kuat di belakang kakinya? Iya, ini aku di belakang. Gitu. Jadi aku selalu ngadep ke sebelah kanan aku, dan pandangannya harus, kalau misalnya kamu mau ke kanan, pandangannya kamu harus ke kanan, tapi badannya tetap lurus gitu. Kalau misalnya kamu mau ke depan, pandangannya harus ke depan gitu. Itu dia ilmu sedikit ya, yang belum pernah ngerasain surfing, mungkin latihan dulu di kasur ya kan. Tiduran berdiri. Jadi nanti kalau udah prakteknya kalian ke laut lebih cepat bisanya. Tapi biasanya sih aku mungkin lebih mudah karena aku sering lakuin push up kan. Jadi up-nya tuh lebih gampang gitu. Oh berarti push up juga mempengaruhi. Penting, ya. Untuk momentumnya biar langsung berdiri cepat. And then terus Dek, kamu mention juga suka main bola, ya kan? Kenapa? Ada apa dengan olahraga bola? Apa yang menarik buat kamu olahraga bola itu? Aku sebenarnya dari daerah, kampung aku di Sulawesi Utara. Sekalian nanggung olahraga biar asik gitu, biar maksimal. Di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara itu di kampung aku di Nuangan. Itu dari kecil aku sering dibawa sama papaku untuk nonton orang-orang daerah main bola yang ini lawan ini gitu kan. Dan kebetulan papa aku emang coach bola? Iya, coach bola. Di Bangladesh, papa kamu yang ngajarin? Enggak lah. Gitu. Jadi aku
nonton sambil kayak nyimak gitu. Oh asik juga ya ternyata, dan aku coba. Ya. Coba. Ya udah mulai ngos-ngosan ya. Aku coba, akhirnya wah ternyata asik juga ya mainnya. Tapi aku mainnya sama anak-anak cowok gitu. Gila sih. Ya udah, itu kayaknya di zoom aja. Parah nih, kayak Jurayen. Capek. Saya juga capek. Iya ya udah aku. Kita ngobrol duduk aja. Aku coba main bola sama anak-anak di kampung, terus aku pernah ikut lomba bola ketika Kartinian kalau nggak salah itu. Tapi main bolanya itu semua cewek-cewek gitu. Dan itu rata-rata ibu-ibu sama remaja. Dan di situ aku masih yang kelas 4 SD. Kelas 4 SD, terus aku mau ikut dong, pokoknya nggak mau tahu, aku mau ikut event itu ibu-ibu sama remaja-remaja. Bayangin dong aku sekecil apa. Terus ya udah aku ikut. Nama grup kita itu nama grup kita itu Galaksi. Galaksi tahu nggak? Tahu, itu tetangga aku kan di Pekayon. Galaksi sebelahnya. Oh salah ya. Tim bola. Lucu banget lo, sumpah. Lucu banget. Mungkin yang nggak tinggal di Bekasi nggak tahu. Iya, nama timnya Galaksi ya. Galaksi, kepanjangannya mau tau nggak apa? Galak-galak tapi seksi. Galak-galak tapi seksi, siap. Aku udah pernah cerita juga sih di konten mana gitu kan, Galaksi ini, terus aku ikut. Dan tau nggak yang cerita lucunya itu, aku malah bawa bolanya ke teman aku sendiri. Maksudnya ke gawang sendiri. Terus di situ rame. Karena aku masih kecil, terus pengen banget nimbrung kan, ya udah aku nimbrung, terus aku diketawain, malu. Terus habis itu sempat berhenti karena mungkin malu ya waktu itu. Gara-gara bawa bola ke gawang sendiri gitu kan. Tapi habis itu dibisikin sama papa aku, kamu jangan bawa bolanya ke gawangnya. Itu karena aku masih kecil, aku masih belum ngerti kan. Tapi nggak apa, gitu kan. Kecintaannya dari kecil. Iya. Gitu. Tapi kamu nggak pernah ngasih kepikiran untuk menjadi seorang atlet gitu? Kalau nggak jadi penyanyi nih? Pernah. Pengen jadi atlet apa? Iya, atlet sepak bola. Terus aku juga pengen, pokoknya yang kayak ini random banget sih sebenarnya, di daerah itu banyak kan yang kayak cewek-cewek bawa motor racing gitu kan, yang kayak balap gitu. Iya, tahu. Tapi apa nama tuh lingkar setan ya? Apa sih, balap setan ya? Iya, iya. Bundaran itu. Oh, bukan. Jadi dia jalan lurus, iya. Pokoknya balap-balapan gitu. Kayak random banget sih, gara-gara ya aku suka dibawa sama papa aku yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak terbentuk dari situ gitu loh. Atau enggak? Aku aku juga suka main volley, badminton, kayak gitu-gitu sih. Berarti seru. Meskipun aku tiap minggu main badminton. Wah. Oke, ntar kabarin ya. Siap. Terus kemarin kan di Indonesian Idol, kan kalau penyanyi kan berarti dandanannya kan lebih feminin. Iya. Berarti itu kamu nggak menjiwai dong ketika kamu dipakein gaun, ya kan, di make upin. Berarti kan kamu tomboy banget aslinya. Nggak nyaman dong? Nyaman-nyaman aja sih sebenarnya. Jadi sebelum aku pindah ke Jakarta, aku tuh benar-benar tomboy banget, dan aku nggak tahu cara pembawaan pakaian itu seperti apa. Jadi pas aku move ke Jakarta, aku tinggal sama tante sama om aku. Kebetulan tante aku dia adalah dia ngajar di salah satu sekolah di Esmod, sekolah model. Iya, terus sama dia juga ngajar di Mercubuana. Jadi dia kayak benar-benar nge-treat aku. Ngajarin fashion ya? Iya, kayak gitu-gitu. Terus pembawaan cewek yang feminin gimana, pokoknya aku digempor banget ya dari situ. Ya even agak susah sih untuk karena kebiasaan aku kan yang pembawanya kayak ya tomboy gitu kan. Tapi ya aku coba untuk mendalami itu, menjiwai itu. Ketika aku di atas stage, itu bukan Novi yang tomboy gitu, tapi itu Novi yang berbeda. Mantap, itu seorang entertainer harus seperti itu. Iya. Kayak gitu, kayak aku juga sekarang bisa banyak ngomong, tapi pas di belakang diem lah. Ya lo, cool banget loh. Tapi inilah ternyata ya, maksudnya kayak di balik seorang Novia itu ada olahraga ekstrim yang menarik gitu. Kayak aku jarang banget ya menemukan cewek-cewek yang emang belum ada, cuma maksudnya nggak segitu banyaknya gitu, yang benar-benar suka olahraga, apalagi surfing gitu. Ya kan? Kayak cool aja gitu ngelihat
a surfer girl gitu kan. Surfer girl. Apalagi kalau misalnya ombaknya yang sampai 5 meter. Oh. Ya? Tapi belum sempat sih aku 5 meter, yang ada aku kayak mesin cuci. Kemarin aja itu udah kayak mesin cuci ya. Kayak kaki aku tuh kegulung dari belakang ke atas gitu tuh, benar-benar ininya kayak ketarik ya. Ini aja masih belang nih, masih belang. Apa dong? Nggak boleh takut hitam dong kalau sudah berani ke laut. Yoi, kan Moana. Kamu next plan-nya apa nih? Katanya mau buat single, dengar. Tadi kan kamu ngomong buat single. Tanggal berapa sih? Udah ada tanggal belum? Kapan deh? Belum ya? Udah nggak boleh kasih tau dulu katanya, tapi Agustus lah ya. Agustus. Itu judulnya boleh kasih tau nggak? Nggak boleh juga? Belum. Boleh, udah. Lagu tentang apa? Boleh nggak? Lagunya tentang apa ya? Tentang seseorang yang pernah ditinggalin dan dia cukup trauma dengan itu. Akhirnya dia tidak mencoba untuk pacaran lagi. Dan lama-kelamaan ternyata dia bosan juga, jadi dia kayak ngeliat sesosok cowok gitu kan, akhirnya dia kayak mulai ingin jatuh cinta lagi. Iya, manusia tuh tanpa cinta nggak bisa hidup. By the way, jomblo apa gimana nih? Ada dong, tergantung kondisi aja lah saya mah. Nah, gimana tuh? Berarti di mana-mana ada ya? Permintaan nggak ada. Wah, parah nih. Tapi ini loh, kamu nanti kayaknya salah aku jangan terlalu banyak lagu-lagu patah hati loh. Nanti kejadian beneran loh. Semoga bener, pengen. Semoga enggak sih. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya untuk pengalaman gitu. Jangan deh. Masih muda juga, masih 15 jangan. Tahun. Tante kamu patah hati dulu ya kan. Jangan. Nanti lagu-lagu kamu tuh keren-keren, dalam. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lebih mengalami itu akan lebih dapat lagunya, feel-nya akan lebih dapat gitu. Betul banget. Gitu sih. Kita doakan sukses ya nanti buat. Amin. Doain ya. Fansnya Kak J Ryan. Mungkin juga bisa buat inspirasi nih gitu loh, ternyata cewek-cewek itu nggak usah takut dengan olahraga ekstrim. Gitu. Tapi kamu ada ini nggak, satu lagi? Ada pengaruhnya nggak sih kamu suka olahraga yang ekstrim, apalagi soal main bola butuh fisik yang kuat ya kan? Surfing apalagi itu kamu ada ngaruhnya nggak sih ketika kamu bernyanyi? Of course. Dari sisi apa? Kenapa aku suka kayak gitu? Karena satu sisi aku adalah seorang penyanyi dan aku pengen jadi penyanyi yang internasional, yang powerful, yang strong woman gitu. Jadi aku ikut olahraga kayak gitu, jadi biar power aku keluar. Power dalam bernyanyi ya. Jadi mau dikasih lagu apa aja ya hantam aja gitu. Karena inspirasi kamu? Yes. Udah tahu aja. Gitu. Jadi untuk menjadi seorang penyanyi yang bisa hantam lagu apa aja itu kan nggak gampang ya. Jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang gitu. Jadi memupuk itu. Terus kamu nanti ada kepikiran nggak sih kayak buat nyanyi kayak aku semua gitu sambil ngedance? Oh iya, itu adalah mimpi besar aku. Kalau bisa aku sampai ke panggung Coachella sih. Asik, sedap. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin pemirsa. Amin. Kita thank you ya. Thank you. Mau menyiksa lagi. Tadi cuma pemanasan doang. Habis itu kita akan bikin konten olahraga. Kita lihat seberapa kuat sih Novia. Bahmit. Yes. Ayo Instagram kamu? Novia BACHMID. Jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya Novia Bahmit. Yes, Thank you so much for watching. Always be grateful because sudah biasa sih video. Bye.